Pemirsa, ucapan Ahok yang dinilai menyudutkan Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang kemarin memancing reaksi keras warga Nahdlatul Ulama. Ya, apa yang akan mereka lakukan terkait pernyataan Ahok tersebut? Saat ini kami akan menanyakannya langsung bersama dengan Komandan Banser Nasional Alfa Isnaini yang sudah bersama kami di studio. Assalamualaikum, selamat petang Pak Alfa. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Alfa, wabarakatuh. kita paham bahwa hari ini persidangan ke-8 Ahok yang digelar kemarin menjadi pergunjingan di media. Hingga pada petang hari ini saya ingin tahu pandangan Anda. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin itu adalah Rois Am PBNU 1. Yang kedua, beliau itu adalah Ketua Umum MUI. Nah, dari dua pandangan ini, di kita, di Nahdlatul Ulama, khususnya di Ansor Banser, beliau itu adalah tokoh Kiai sebagai panutan. Kemudian terkait adanya sidang, beliau itu adalah seorang fuqaha, ahli fikih yang diminta menjadi saksi. Itu kapasitas beliau, Nah, yang jadi soal adalah ketika beliau diminta menjadi saksi seorang fuqaha yang betul-betul memang ahli, dan kebetulan beliau adalah Ketua Umum MUI, beliau adalah Rois Am PBNU. Kemudian dalam proses persidangannya, tanya jawabnya, dinilai banyak pihak itu secara etika tidak patut disampaikan kepada seorang yang menyandang sebutan-sebutan tadi. Baik, menurut Anda bagian mana saja yang Anda rasakan tidak pantas? Ada beberapa hal, Mbak, saya tidak terlalu hafal. Tetapi yang jelas ada hal-hal tertentu yang diucapkan Ahok dan penasihat hukumnya itu memang tidak pantas dilakukan secara dengan begitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan, Ansor Banser, karena ada tokohnya yang diperlakukan seperti itu, dan ingat bahwa Ansor Banser tidak membela seorang pribadi, tetapi membela adalah kepada ulama. Ingat, ketika Kiai Maimun Zubair kemudian diolok-olok, ketika Gus Mus diolok-olok, ketika banyak kiai diolok-olok, maka Ansor Banser turun dalam rangka memberikan semacam ya pembelaan. Wujud pembelaannya beda. Kita datangi pada waktu itu orang yang mengkritik, yang mengolok-ngolok Yai Maimun Zubair, Gus Mus dan sebagainya, datangi di rumahnya. Kenapa Anda menjelek-jelekan? Punyakah kapasitas untuk menjelek-jelekan secara ilmu, secara akademik dan sebagainya. Jadi semacam ada klarifikasi di sana ya? Nah, ketika sudah ditanya di rumahnya, kemudian dia menyesal atau tidak menyesal, kita antar. Ayo saya antar dong ke rumahnya. Ke Gus Mus, Melakukan mediasi. kita datangi, kita bawa ke sana, silakan. Kalau memang jelek betul, sampaikan di sana. Tapi ternyata banyak yang meminta maaf kepada beliau. Nah, kali ini paralel. Jadi jangan diartikan Ansor Banser saat ini ketika kita membela Kiai Ma'ruf Amin, seorang Rois Am PBNU, itu menjadi bagian yang terpisah dari pembelaan-pembelaan kepada ulama. Kita sekarang membela kepada tokoh kita, kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, persoalan beliau dalam tanda kutip diperlakukan secara tidak etis. Kalau di gedung itu persoalan hukum, bukan urusan Ansor Banser. Persoalan percakapannya sama Pak SBY atau itu sekali lagi bukan, kita tidak mau tahu, kita bukan urusan itu. Tapi tidak patut bangsa ini antar kelompoknya melakukan penghinaan apalagi secara publik. Ingat, kita tidak menonjolkan lah, bangsa ini itu berdiri atas jasa kiai dan sebagainya, tentu bersama kelompok lain ya, dan sebagainya. Sehingga ketika ada seorang tokoh yang ikut berperan dalam rangka membina umat dan sebagainya, kemudian diperlakukan seperti itu, saya dan seluruh Banser se-Indonesia, Ansor, ketika memberikan dukungan, pembelaan wajar. Hari ini sudah yang masuk di kita surat-surat yang ada dan ajakan untuk turun itu di berbagai daerah. Ada di Jember, di Surabaya, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian ada di Tangerang, ada di Jawa Tengah beberapa titik, kemudian ada di Ngawi dan sebagainya, yang intinya
Bahkan ada yang mensomasi Ahok untuk minta maaf selama sekian jam dan sebagainya dan sebagainya. Ada permintaan seperti itu. Ada banyak. Baik. Ya. Dan pada akhirnya kita sudah mendengarkan sekarang bahwa kita melihat ada transkrip pernyataan dari Ahok, ada tiga butir diantaranya, termasuk poin kedua yang minta maaf, dan juga ada rekaman sebetulnya Ahok yang menyampaikan permintaan maafnya. Reaksi Anda? Saya menyambut baik kalau Ahok memang sudah meminta maaf, transkripnya ada dan kita lihat videonya. Saya berharap tidak hanya menjadi konsumsi politik. Artinya apa? Permintaan Pak Ahok ini jangan sampai saat ini menjadi konsumsi politik. Semoga, dan saya berharap permintaan Pak Ahok itu menjadi sesuatu yang bermakna betul di hatinya beliau. Kenapa demikian? Karena saya berharap setelah ini Pak Ahok tidak akan muncul perkataan-perkataan kepada siapapun. Yang nadanya tidak baik. Merespon tadi apa yang disampaikan? Dengan yang disampaikan begitu ya, dan juga ada video dari permintaan maaf Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok terkait dengan persidangan yang terjadi kemarin. Kita lihat berikut ini. Saya mau mengklarifikasi kejadian dalam persidangan ke-8 saya kemarin. Dalam persidangan kemarin tentu kami akan menyampaikan, mencari material untuk dalam pembelaan saya. Nah, tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman. Misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal yang saya maksud akan melaporkan saksi itu adalah saksi pelapor. Seperti Novel, seperti Gus Coy. Nah, sedangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin kan mewakili lembaga MUI, sama seperti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk KPU DKI. Nah, tentu beliau dihadirkan, kami dalam rangka pembelaan kami bisa terkesan seolah-olah kami mendesak atau memojokkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini sama sekali tidak benar, dan kalau memang dalam hal ini sebagai orang tua, sebagai sesepuh NU merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin, saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam pencarian pembenaran material perkara kami, dan juga kepada tentu warga NU. Para hadirin, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menghormati sesepuh NU, sama seperti saya menghormati Gus Dur maupun Gus Mus. Nah, tentu dalam hal sidang kemarin, ini dalam rangka mencari kebenaran material dari seorang Ketua Umum MUI. Nah, tentu saya juga mau mengklarifikasi tentang pembicaraan telepon dari Pak SBY ke Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu disodorkan beritanya dari liputan6.com yang terbit tanggal 7 Oktober 2016 oleh penasihat hukum saya. Nah, selanjutnya ini menjadi penasihat bagian tugas penasihat hukum saya, kewajiban beliau untuk menjelaskan. Sama sekali saya tidak mengerti, hanya disodorkan, dan saya juga tidak menyatakan apapun di dalam persidangan tersebut. Ini menjadi ranahnya penasihat hukum. Saya kira itu penjelasan dari saya. Semoga kesalahpahaman ini bisa dihentikan dan terutama jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.